Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Biologi Sel, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Randa Suharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Di mana pada pemaparan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arini Siti Muharomah NPM 1921061, lalu Dania Nur Iskandar NPM 192154114, juga Mutia Rahadatul Aisy dengan NPM 192154098 akan memaparkan materi mengenai populasi, penuaan, dan kematian sel. Pemaparan mengenai populasi sel akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dania Nur Iskandar. Baik, populasi sel. Populasi sel terdiri dari sekelompok sel yang berasal dari jaringan yang sama. Ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan sel-selnya bermitosis. Apa saja 3 macam populasi sel? Yang pertama adalah populasi statis. Sel-selnya tidak lagi dapat bermitosis, berarti tidak memiliki daya dediferensiasi. Yang termasuk ke sini ialah jaringan syaraf. Diferensiasi jaringan syaraf sudah berlangsung sejak embrio awal, dan beberapa hari setelah kelahiran tak terjadi lagi mitosis. Sampai tingkat dewasa, sel saraf hanya mengalami pertumbuhan pada volume dan kualitas sel syaraf. Lalu, pertumbuhan jaringan neuroglianya. Nah, yang kedua adalah populasi ekspansi, di mana sel-selnya terus mengalami mitosis pada berbagai tempat. Mitosis itu terjadi untuk mencapai batas volume alat tertentu menjelang dewasa, atau dalam proses penyembuhan sehingga alat yang luka atau rusak kembali kepada besar dan bentuk semula. Yang termasuk ke dalam populasi ekspansi ini adalah berbagai kelenjar seperti pankreas, ginjal, hati, tiroid, adrenal, liur, dan kelenjar saluran pencernaan. Yang ketiga adalah populasi pembaruan. Populasi pembaruan ini sel-selnya melakukan mitosis terus-menerus. Perbanyakan diri itu perlu untuk menggantikan sel yang rusak atau mati yang terjadi dalam tempo singkat dan terus-menerus. Nah, yang termasuk ke dalam populasi pembaruan adalah sumsum tulang, kelenjar limfa, epidermis kulit, lapisan lendir khusus, kelenjar minyak buluh, dan testis. Sumsum tulang mengandung sel induk darah, hemositoblast, yang terus-menerus bermitosis dan berdiferensiasi membentuk eritrosit. Pada suatu ketika, leukosit juga seperti sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Umur eritrosit itu pendek, hanya sekitar 120 hari pada orang. Karena itu harus dibuat baru. Tubuh orang dibina di atas sekitar 60 kali 10 pangkat 12 sel, dan di antaranya terdapat 250 kali 10 pangkat 9 eritrosit. Itu harus terus diperbaharui sebanyak 2 kali 10 pangkat 9 hari. Epidermis memiliki lapisan sel induk yang terus-menerus bermitosis, dan sel anak makin dewasa makin bergerak keluar kulit, lalu menua, dan akhirnya mati. Sel epidermis yang mati itu terkelupas nanti pada permukaan kulit atau berupa bulu yang gugur. Begitu pula halnya dengan testis. Lapisan epitel germinalnya mengandung sel induk benih, spermatogonia, yang terus-menerus setiap hari bermitosis, disusul dengan meiosis. Karena setiap hari pula
Spermatozoa yang dihasilkan akan dikeluarkan dari testis, lalu disalurkan keluar tubuh jantan atau ke dalam tubuh betina waktu kawin. Satu populasi sel mengandung 1. Matriks yang sama merendam semua anggota populasi. Matriks adalah kandungan bentuk cairan yang merendam sel, suatu jaringan. Matriks mengandung bahan anorganis dan organis, dan khas pada jaringan tertentu. Pada jaringan tulang, umpamanya matriks mengandung garam fosfat, kafur, dan osein. Pada tulang rawan, matriks itu mengandung banyak asam sulfat dan kondrin. 2. Beradesi sesama lewat membran sel. Sel sepopulasi beradesi sesama. Dengan adanya adesi ini, maka sel anggota populasi jadi berlekatan rapat. Yang ketiga adalah junctional complex. Terdapat antar sel bersebelahan. Lewat junction dapat disampaikan atau disebarkan sinyal, arus listrik, elektrolit, metabolit, ataupun bahan yang bersifat antitoksin dan antibodi. Bahan obat pun disebarkan merata antara sel sepopulasi lewat junctional complex. Junctional complex juga berperan untuk melekatkan sel sepopulasi sesamanya dengan ketat dan kukuh. Pada junction itu ada bahan semen atau patri, sehingga sel bersebelahan berlekatan dengan ketat. Yang selanjutnya dari kandungan dalam satu populasi sel adalah jembatan interseluler pada tumbuhan plasmodesma. Ini adalah tonjolan sitoplasma antara sel bersebelahan melalui lubang halus pada dinding sel. Plasmodesmata itu menjembatani sel bertetangga sehingga berbagai sinyal dan penyebaran zat dapat dilakukan merata dan cepat. Selanjutnya adalah kontak inhibition. Kontak inhibition adalah zat semacam protein yang terkandung pada sebelah luar membran sel. Dengan adanya zat ini, maka sel populasi dicegah untuk bergerak pindah jika mereka sudah saling bersentuhan. Yang selanjutnya adalah halon. Halon adalah zat semacam protein terkandung pada matriks atau bagian luar membran sel. Zat ini mencegah sel sepopulasi berdiferensiasi sehingga tidak terjadi mitosis. Pada daerah luka, zat ini terbuang bersama luka, menyebabkan sel sekitar luka berdediferensiasi dan bermitosis sehingga daerah luka menutup dan besar, serta bentuk alat setempat kembali seperti sedia kala. Halon menjaga agar besar suatu alat seimbang dengan volume tubuh. Jika alat itu disayat dan diangkat, halon merangsang sel untuk berdediferensiasi. Terjadi mitosis terus-menerus sampai suatu ketika berhenti jika alat tersebut sudah mencapai volume semula yang normal. Jadi, kadar halon berbanding terbalik dengan daya dediferensiasi. Kadar rendah, daya dediferensiasi jadi naik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori-teori sel menua. Ada dua teori yang menyebabkan sel menua. Yang pertama yaitu teori Galat, yang kedua yaitu teori gen rangkap. Nah, teori Galat atau error teori diperkenalkan oleh Leslie Orgel. Nah, katanya suatu ketika dalam sel itu terjadi bencana, sehingga berbagai aktivitas dan metabolisme pun jadi galat atau keliru. Kemudian, susunan molekul protein sel bersama enzim-enzim rusak dan berdegenerasi. Nah, bencana ini dapat timbul ketika ampas metabolisme dan badan sisa dari pasca lisosom bertimbun dalam sel. Nah, kegiatan dan metabolisme pun jadi terhambat. Bahkan mungkin dapat terjadi keracunan dan penghentian berbagai reaksi kimia. Selanjutnya yaitu mekanisme dari teori Galat itu sendiri. Nah, berawal dari normal sel atau sel normal.
Nah, jika stresnya bertambah, itu jadinya sel akan beradaptasi. Kemudian, apabila sudah beradaptasi, itu tetap ada panah lagi, stresnya berkurang. Nah, itu akan menjadi sel normal lagi. Kemudian, apabila selnya terluka, itu yang injury, nanti selnya akan memperbaiki diri. Setelah selnya memperbaiki diri, akan ada panah lagi ke atas, menjadi sel normal lagi. Kemudian ada yang reversibility injured cell atau sel yang terluka tapi masih mampu untuk diperbaiki. Nah, apabila stresnya berkurang, selnya akan beradaptasi. Begitu pula jika sudah beradaptasi, kemudian stresnya bertambah. Nah, selnya akan terluka lagi. Kemudian ada kemungkinan juga apabila selnya normal, terus ada luka yang tidak bisa disembuhkan atau irreversibility injured cell, nantinya akan mengalami apoptosis dan menyebabkan selnya mati. Dan ada juga kemungkinan selnya itu mengalami nekrosis. Jadi, setelah mengalami apoptosis atau nekrosis, itu selnya akan mengalami kematian atau dead cell ya, kematian sel. Teori yang kedua yaitu teori gen rangkap. Teori gen rangkap ini diperkenalkan oleh Medvedev. Nah, menurutnya banyak gen dalam sel yang rangkap atau beribu-ribu kali. Nah, dikira gen rangkap ini perlu untuk kelangsungan sintesa dan aktivitas sel. Menurut teori ini, setiap gen memiliki umur terbatas untuk melakukan transkripsi dan replikasi ketika suatu gen sudah tua dan tak mampu lagi aktif. Nah, tugasnya diambil alih oleh gen duplikat atau saudara kembarnya. Karena itu, makin banyak rangkap suatu, makin panjang umur sel untuk kaitan tertentu, sesuai dengan pekerjaan gen tadi. Jika rangkap gen tidak ada atau hanya beberapa buah, maka umur sel yang bercirikan aktivitas gen tersebut akan pendek sekali. Nah, kemudian sel tak berinti, yakni eritrosit, juga dapat digolongkan kepada teori ini. Karena tak berinti, maka aktivitas selnya terbatas dan umurnya pun singkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sel menua dan kematian. Sebagian umur sel dapat diperbaharui dengan cara bermitosis. Sel induk yang terus bermitosis tidak terbatas umurnya, karena pada peremajaan terjadi pada sel anak. Ada sel yang abadi atau yang tidak mati atau disebut juga dengan immortal, yaitu sel epitel germinal pada gonad. Sel kanker juga berubah, yang tadinya mortal menjadi immortal karena terjadinya pembelahan secara terus-menerus. Sel memiliki umur yang terbatas walaupun dapat bermitosis secara berulang-ulang. Hal ini dibuktikan pada penanaman jaringan secara dikultur. Jika kepa sel muda sudah mengalami mitosis 10 kali dikultur, populasinya akan bertahan hidup sampai pembelahan ke-40 kali. Tetapi, jika yang dikultur itu sel tua yang sudah membelah 30 kali, populasinya hanya dapat bertahan sampai pembelahan sekitar 20 kali. Tampaknya dari berbagai kultur, kemampuan sel untuk membelah hanya sampai sekitar 50 kali. Setelah itu, populasinya pelan-pelan akan menyusut dan akhirnya akan habis. Penuaan sel sering dikaitkan pula dengan pemendekan telomer pada setiap kali sel membelah, yang berperan sebagai penyebab penuaan sel dan merupakan komponen pada jam mitosis. Setelah sel mengalami penuaan, sel akan mengalami apoptosis dan akhirnya mengalami kematian. Dengan kata lain, setiap sel yang mengalami pembelahan, semua kromosom akan kehilangan sebagian kecil telomernya sebagai akibat dari mekanisme alamiah replikasi DNA. Kromosom pada mamalia mempunyai bangunan khusus yang disebut telomer di ujung setiap lengan kromosom, yang terdiri dari sekuen pendek DNA non-transkripsi yang dapat diulang berkali-kali dan dapat mencegah terjadinya abrasi kromosom tertentu. Sedangkan pada manusia, panjang telomer sel-sel darah memendek secara proporsional sesuai dengan umurnya. Sel-sel kelenjar dan jaringan fetus diketahui mempunyai telomer yang lebih panjang dibandingkan jaringan somatik orang dewasa. Sedangkan sel-sel tumor kolon
mempunyai telomer yang lebih pendek daripada mukosa kolonormal. Pemendekan telomer yang terjadi pada sel-sel somatik normal yang membelah mungkin berfungsi sebagai replikometer yang menentukan berapa kali satu sel normal dapat membelah. Untuk lebih lanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme pemendekan telomer. Sesuai tadi yang telah dijelaskan, mekanisme jam pada telomer disebabkan oleh ketidakmampuan DNA polimerase untuk menyelesaikan replikasi pada ujung kromosom linier yang mengakibatkan kromosom kehilangan sebagian dari ulangan telomernya atau telomer repeat, yaitu TTAGGG. Pada akhirnya, telomer akan memendek secara bertahap pada setiap pembelahan sel dengan penuaan yang mengakibatkan kromosom tidak stabil. Telomer dipelihara keutuhannya oleh enzim telomerase, yaitu ribonukleoprotein DNA polimerase yang berperan dalam proses elongasi telomer di dalam sel eukariot. Pada sel somatik normal terjadi pemendekan telomer, termasuk stem sel yang dimaksudkan untuk pembaharuan sel. Jadi, pada sel somatik ini mempunyai program proses penuaan atau disebut juga aging. Telomer ini mempunyai fungsi yang utama, yaitu untuk melindungi DNA dari kerusakan dan juga berperan penting pada replikasi DNA, sehingga telomer berperan dalam mempertahankan kestabilan kromosom pada setiap pembelahan sel dan mencegah kromosom supaya tidak bergandengan. Penelitian menunjukkan bahwa telomerase tidak diekspresikan pada sebagian besar sel somatik postnatal dan terdapat hubungan terbalik antara jumlah replikasi dan panjang telomer. Jumlah replikasi tidak dapat diukur secara langsung in vivo, maka umur donor secara tidak langsung dipakai sebagai parameter untuk riwayat replikasi. Sedangkan di sisi lain tidak bertambah umur donor telomer yang memendek pada berbagai jaringan. Yang kedua, proses menua pada kulit. Mekanisme proses menua sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Berbagai teori tentang penuaan telah dimukakan, antara lain teori telomer, merupakan teori yang terbaru dan banyak menjanjikan. Teori telomer ini menunjukkan bahwa sel-sel somatis eukariotik pada keadaan normal hanya dapat membelah dalam jumlah terbatas. Peristiwa ini digunakan untuk menjelaskan proses menua pada tingkat seluler. Proses menua pada tingkat seluler ini dikaitkan dengan pemendekan telomer selama replikasi sel-sel somatis dan dianggap sebagai jam biologis dalam proses menua sel. Dengan berulang-ulang replikasi, telomer semakin pendek dan akhirnya menghentikan proses pembelahan sel. Penelitian menunjukkan bahwa fibroblast pada jaringan ikat memiliki kemampuan membelah diri yang terbatas. Pada umumnya, 50-100 kali pembelahan tergantung pada umur donor. Dengan bertambahnya umur donor, maka kemampuan replikasi fibroblast, keratinosit, dan melanosit semakin menurun. Hal ini dikarenakan karena kehilangan potensi mitogen yang berkaitan dengan umur. Dipengaruhi oleh dua hal, berkurangnya respon terhadap kode pertumbuhan dan meningkatnya respon terhadap penghambat pertumbuhan. Selanjutnya, penuaan kulit secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni penuaan intrinsik atau penuaan kronologis yang terkait dengan semakin bertambahnya usia, dan penuaan ekstrinsik yang terkait dengan paparan faktor-faktor luar. Yang pertama, penuaan intrinsik atau penuaan sejati. Penuaan kulit intrinsik ini
merupakan proses penuaan kulit alami yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia, yang dimulai pada akhir dekade ketiga. Proses ini merupakan proses yang berjalan lambat, yang akan menyebabkan perubahan pada struktur jaringan kulit. Proses yang terjadi pada penuaan kulit intrinsik merupakan kombinasi dari 3 proses, antara lain penurunan kemampuan proliferasi dari sel-sel kulit, penurunan sintesis matrik ekstraseluler kulit, serta peningkatan aktivitas enzim yang mendegradasi kolagen di lapisan dermis. Pada penuaan kulit intrinsik ini, berbagai mekanisme perubahan terjadi secara simultan. Pada lapisan epidermis, terjadi perubahan morfologi atau struktur kulit, sedangkan pada lapisan dermis, terjadi perubahan secara biokimiawi. Perubahan ini terjadi juga pada organ-organ aneksa kulit, seperti rambut, kelenjar keringat, serta kelenjar minyak. Permukaan kulit yang mengalami penuaan kulit intrinsik ini akan tampak lebih pucat, timbul kerutan-kerutan halus, lapisan epidermis dan dermis menjadi atrofi sehingga kulit tampak lebih tipis, transparan, serta tampak lebih rapuh. Yang kedua, penuaan ekstrinsik atau photoaging. Penuaan ekstrinsik terjadi akibat berbagai faktor dari luar tubuh. Faktor ekstrinsik yang paling utama sebagai penyebab dalam mempercepat proses penuaan kulit yaitu pengaruh suhu panas, posisi tidur, gaya gravitasi, gaya hidup seperti merokok, lalu polusi, serta yang paling utama paparan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Penuaan kulit ekstrinsik ini terutama dipengaruhi oleh sinar ultraviolet ini disebut juga sebagai photoaging. Area kulit yang terbuka lebih rentan terpapar oleh sinar UV seperti wajah, leher, dada bagian atas, serta lengan bagian bawah dan merupakan area predileksi terjadinya photoaging. Berbeda dengan penuaan kulit intrinsik yang lebih mudah ditemukan pada area-area kulit yang tertutup seperti area gluteal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi penuaan kulit. Ada faktor intrinsik atau faktor dari dalam, dan juga faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Nah, apa saja sih faktor intrinsik yang memengaruhi penuaan kulit itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah faktor yang mempengaruhi awal terjadinya proses menua pada seseorang. Kemudian yang kedua ada faktor ras. Nah, faktor ras ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh terhadap lingkungan, terutama pada struktur kulit. Nah, manusia di dunia ini terdiri atas berbagai ras yang masing-masingnya mempunyai struktur kulit yang berbeda tentunya. Misalnya peranan pigmen melanin sebagai proteksi terhadap sinar matahari. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini sangat erat kaitannya dengan usia. Respons terhadap hormon seks diatur oleh reseptor kulit yang mempunyai berbagai kepadatan dan tingkat ekspresi tergantung pada letak anatomi serta jenis kelamin. Setelah usia reproduktif berakhir, kadar dan fungsi hormon seks menurun sesuai dengan berjalannya proses menua alamiah. Pengaruh ini lebih jelas terlihat pada wanita yang memasuki masa klimakterium atau menopause. Selanjutnya ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Faktor ini berasal dari luar tubuh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menyebabkan terjadinya proses menua dini, yaitu lingkungan, misalnya sinar matahari, kelembaban udara, suhu udara, dan angin. Pajanan sinar matahari kronis merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya penuaan kulit yang dikenal dengan photoaging. Kemudian selain dari pajanan sinar matahari, ada faktor ekstrinsik lainnya, yaitu seperti cara perawatan kulit yang salah,
kemudian adanya penyakit menahun, gizi buruk, bahan tambahan pada makanan misalnya mengkonsumsi pengawet, pewarna, pelezat makanan, kemudian kebiasaan merokok atau kebiasaan minum alkohol maupun kopi secara berlebihan, sering mengalami stres, kemudian adanya pajanan bahan-bahan kimia, penurunan berat badan. Nah, itu termasuk pada faktor ekstrinsik yang dapat memengaruhi penuaan kulit. Kemudian perubahan penuaan kulit, ada mikroskopis dan ada juga makroskopis. Nah, pertama, perubahan-perubahan yang mikroskopis ini ada perubahan pada epidermis. Epidermis adalah bagian terluar dari kulit yang berfungsi sebagai pelindung. Penipisan lapisan epidermis mencerminkan berkurangnya proliferasi lapisan epidermis yang sejalan dengan bertambahnya usia. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pada dermis. Nah, pada penuaan kulit terjadi penurunan produksi sebum dan keringat sehingga mantel asam yang dibentuk berkurang, sehingga mengakibatkan penguapan air meningkat. Selain itu, terjadi pengurangan jumlah dan ukuran serat kolagen dan elastin, sehingga kekenyalan dan elastisitas kulit itu berkurang. Nah, kemudian proteoglikan dan glikosaminoglikan adalah jaringan penunjang yang menentukan tingkat kadar air, karena mempunyai kemampuan menyerap air. Karena kedua bahan tersebut berkurang, maka kulit menjadi kering. Pada penuaan, lapisan dermis menjadi atrofi. Pembuluh darah kapiler berkurang pada beberapa tempat sehingga tampak kulit lebih pucat. Kemudian ujung-ujung saraf menjadi abnormal. Nah, terjadilah perubahan pada subkutis. Pada penuaan kulit ini terjadi penurunan jumlah lemak subkutan sehingga fungsi proteksi mekanik dan isolasi itu akan berkurang. Nah, yang keempat ada perubahan pada adnexa kulit. Nah, pada penuaan kulit terjadi pengurangan jumlah produksi kelenjar ekrin dan apokrin sehingga kemampuan termoregulasi itu akan berkurang. Selanjutnya ada perubahan penuaan kulit secara makroskopis. Nah, contohnya itu ada kulit kering. Nah, kulit kering ditandai dengan sisik dan retak halus. Kulit kering ini terjadi karena berkurang atau hilangnya lapisan hidrolipid permukaan kulit, sehingga terjadi penguapan air secara berlebihan, yang mengakibatkan kadar air di lapisan epidermis itu akan berkurang. Di dalam epidermis, terdapat faktor pelembab alami yang dapat mengatur kadar air dalam kulit. Selanjutnya, permukaan kasar dan bersisik. Permukaan kulit yang kasar dan bersisik disebabkan adanya kelainan pada proses keratinisasi disertai perubahan ukuran dan bentuk sel epidermis. Selanjutnya yaitu kulit kendur dan kerutan. Nah, ini disebabkan oleh perubahan serabut kolagen dan serabut elastin yang menjaga kelenturan kulit itu menjadi kaku, jadi tidak lentur, sehingga kehilangan elastisitasnya. Selain faktor tersebut, terjadinya atrofi tulang dan otot, menipisnya jaringan lemak subkutan dan lapisan kulit. Nah, hal tersebut menyokong terbentuknya kerutan dan juga lipatan pada kulit. Perubahan penuaan kulit yang secara makroskopis yaitu ada bercak pigmentasi tidak merata. Nah, bercak pigmentasi yang tidak merata ini di permukaan kulit disebabkan oleh penimbunan pigmen melanin yang tidak teratur di dalam sel basal. Hal ini akibat perubahan pada distribusi pigmen melanin serta berkurangnya proliferasi dan fungsi melanosit. Radikal bebas merupakan agen oksidasi yang sangat kuat sehingga mendorong terjadinya reaksi oksidasi di mana tirosin dengan mudah dan cepat bereaksi. Nah, itulah sebabnya mengapa noda atau bercak penuaan seringkali muncul di wajah atau bagian tubuh lain yang paling terpajan sinar matahari. Selanjutnya adalah kematian sel. Kematian sel merupakan peristiwa penting dalam perkembangan dan pertumbuhan homeostatis dan jaringan organisme multiseluler. Proses kematian sel fisiologis berlangsung dalam mengembangkan sistem dan dalam jaringan dewasa, serta dalam beberapa proses proliferasi abnormal. Kematian sel ada dua macam, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam proses biologi, sedangkan nekrosis merupakan bentuk kematian sel akibat sel yang terluka akut. Yang pertama adalah apoptosis. Apoptosis terjadi pada kematian sel yang terprogram. Ini merupakan suatu kejadian yang normal pada perkembangan dan pemeliharaan kesehatan pada organisme multiseluler.
Sel yang mati ini merupakan respon terhadap berbagai stimulus, dan selama apoptosis, sel ini dikontrol dan diatur, dan sel yang mati kemudian difagosit oleh sel makrofag. Pada apoptosis, sel-sel yang mati memberikan sinyal yang diperantarai oleh caspase. Gen caspase ini merupakan bagian dari cysteine protease yang akan aktif pada perkembangan sel maupun sinyal aktif pada destruksi atau kerusakan sel. Apoptosis dapat dipicu atau berhubungan dengan terjadinya pemendekan telomer, suatu replikasi nukleotida di ujung kromosom di dalam inti sel eukariotik. Telomer ini mempunyai fungsi utama, yaitu untuk melindungi DNA dari kerusakan dan juga berperan penting pada replikasi DNA, sehingga telomer berperan dalam mempertahankan kestabilan kromosom pada setiap pembelahan sel dan mencegah kromosom supaya tidak bergandengan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri apoptosis. Yang pertama adalah sel menjadi bulat atau sirkuler. Yang kedua adalah kromatin, DNA dan protein yang terbungkus di dalam inti sel, mulai mengalami degradasi dan kondensasi. Yang ketiga adalah kromatin mengalami kondensasi lebih lanjut dan menjadi semakin melambat. Selanjutnya adalah lingkungan dalam inti sel tampak terputus dan DNA di dalamnya terfragmentasi atau terbelah. Yang kelima adalah plasma membran mengalami blebbing. Dan yang terakhir adalah sel pecah dan menjadi gelembung-gelembung. Apa sih penyebab apoptosis? Penyebab apoptosis bisa ditimbulkan dari rangsangan apoptosis yang meliputi isyarat hormon, rangsangan antigen, peptida imun, dan sinyal membran yang mengidentifikasi sel yang menua atau bermutasi. Virus yang menginfeksi sel akan seringkali menyebabkan kematian pada sel. Yang kedua adalah nekrosis. Nekrosis adalah kematian area terbatas dari jaringan tumbuhan atau hewan sebagai akibat dari agen luar atau kematian sel akibat penyakit atau cedera. Dengan kata lain, kematian sel atau jaringan pada tubuh yang hidup disebut nekrosis. Nekrosis dapat mengikuti beberapa luka, baik fisik seperti luka sayat, luka bakar, memar, dan biologis seperti efek dari agen penyebab penyakit. Kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel, adanya kerusakan sel, adanya respon peradangan, sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Berikut beberapa contoh terjadinya nekrosis, seperti nekrosis koagulatif, nekrosis kolikuatif, guanetous nekrosis, dengue nekrosis, nekrosis caseus, lemak nekrosi, dan nekrosis fibrinoid, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa saja penyebab dari nekrosis? Yang pertama adalah iskemi. Iskemi merupakan kematian jaringan akibat penyumbatan pembuluh darah. Iskemi dapat terjadi karena pembekalan atau suplai oksigen dan makanan untuk suatu alat tubuh terputus. Yang kedua adalah agen biologik atau toksin bakteri dapat mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah dan trombosit. Toksin ini biasanya berasal dari bakteri-bakteri yang virulen, baik endo maupun eksotoksin. Selanjutnya adalah agen kimia. Walaupun zat kimia merupakan zat yang berada dalam tubuh, tetapi jika memiliki konsentrasi tinggi dapat menimbulkan nekrosis akibat gangguan keseimbangan kosmotik sel. Selanjutnya adalah agen fisik. Kerusakan sel dapat terjadi karena timbul kerusakan protoplasma akibat ionisasi atau tenaga, sehingga timbul kekacauan tata kimia protoplasma dalam inti. Yang kelima adalah hipersensitivitas. Kerentanan jaringan dapat timbul spontan atau secara didapat atau acquired dan menimbulkan reaksi imunologik.
Dampak nekrosis ini diantaranya seperti hilangnya fungsi daerah yang mati, dapat menjadi fokus infeksi dan menjadi media pertumbuhan yang baik bagi bakteri tertentu. Misalnya seperti bakteri sapropit pada gangren, menimbulkan perubahan sistemik seperti demam dan peningkatan leukosit, meningkatnya kadar enzim-enzim tertentu dalam darah akibat kebocoran sel-sel yang mati. Berikut ini merupakan ciri-ciri yang menjadi pembeda antara nekrosis dan apoptosis. Nah, pada nekrosis, kematian itu oleh faktor luar sel, kemudian selnya membengkak, pembersihan debris oleh fagosit dan sistem imunnya pun sulit. Kemudian pada nekrosis pun terjadinya lisis sel atau pecahnya sel, kemudian merusak sel tetangga atau inflamasi. Sedangkan pada apoptosis, kematian itu diprogram oleh sel. Kemudian ukuran sel pada apoptosis ini tetap, dan pembersihannya pun berlangsung cepat. Dan pada apoptosis ini tidak terjadi lisis, jadi artinya non-lisis gitu ya. Dan sel tetangga dapat hidup normal. Ini merupakan mekanisme dari apoptosis dan nekrosis. Selanjutnya itu proses terbentuknya sel baru sampai menua dan akhirnya mati. Ketika usia makhluk hidup bertambah, manusia mengalami evolusi morfologik dan fungsional yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, seperti dapat mempengaruhi kinerja berbagai sistem dalam tubuh, mempengaruhi kinerja tubuh secara keseluruhan. Berbagai perubahan akibat proses menua seperti atrofi dan kematian sel, perubahan fisik dan mental individu, kinerja organ atau sistem dalam tubuh. Nah, kematian sel pada berbagai daerah dalam tubuh banyak manfaat atau peranannya. Manfaat utamanya adalah sebagai metamorfosa. Metamorfosa adalah perubahan bentuk transisi embrio menjadi bentuk definitif. Nah, bentuk definitif adalah bentuk tubuh atau spesies hewan yang sudah tetap dan tetap demikian hingga dewasa dan menua. Selanjutnya yaitu perupaan. Perupaan terjadi waktu metamorfosa atau waktu organogenesis pada hewan yang tak menempuh bentuk transisi yang jelas. Dan manfaat yang terakhir sebagai pembuangan. Kematian sel juga bermanfaat untuk pembuangan atau ekskresi berbagai ampas metabolisme atau sel benda asing yang tak dapat dihancurkan lisosom. Mati dan lepasnya sel epidermis, sel epitel, saluran pencernaan, dan sel epitel berbagai saluran dalam tubuh erat kaitannya dengan proses pembuangan ampas. Jadi, kesimpulannya adalah diferensiasi umumnya berakibat terjadinya proses penuaan sel, lalu akhirnya jadi mati. Proses menua ini merupakan proses yang dialami oleh setiap makhluk hidup yang berhubungan dengan umur individu atau seseorang. Terjadinya proses menua atau aging ini berhubungan dengan pemendekan telomer. Pemendekan telomer ini terjadi pada beberapa sel somatik yang membelah. Telomer adalah segmen ujung DNA kromosom eukariot yang berfungsi menjaga kestabilan kromosom. Aktivitas telomerase pada suatu sel atau jaringan dapat digunakan sebagai alat diagnosis pada beberapa jenis sel kanker dan juga bisa membantu dalam menentukan prognosis. Pada sel somatik orang dewasa, telomernya lebih pendek daripada sel atau jaringan fetus. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan,